Di level kampus swasta terbaik di Pulau Sumatera. Sesekali perahu kertas itu terseok di tempat riak sungai. Namun kadang perahu itu melesat lincah mengikuti tarian sang sungai. Origami dan busi bagaikan dua bagian puzzle yang membingkai kehidupan seorang Diana Kartika. Palembang. Di kota inilah Diana Kartika terlahir sebagai putri bungsu dari pasangan Dr. Andes Mansurdin Arma dan Hilma Durin pada tanggal 15 April 1907. Mengawali pendidikannya, Profesor Dr. Diana Kartika memulai sekolah dasar di SD Negeri 4 Palembang tahun 1973 hingga 1980. SMP Saverius 1 Palembang pada tahun 1980 hingga 1983. SMA Saverius 1 Palembang pada tahun 1983 hingga 1986. Beliau lalu melanjutkan pendidikan S1 Universitas Indonesia pada tahun 1986 hingga sudah sangat pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang kita terima pada hari ini. Selanjutnya, salam dan salam mari kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membuka budaya belajar. Ya. Sebelumnya kita berada pada zaman jahiliyah, Nabi Muhammad SAW lah yang menghantarkan kita kepada zaman pendidikan ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 28 September 2024. Jadi 2 minggu lagi masih kita terima. Dengan konsekuensi mereka yang tidak ikut PKMB pada hari ini akan PKMB pada tahun depan. Karena PKMB tahun ini bebas dari kegiatan perundungan dan pelecehan seksual. Bapak Ibu dan para bumhata muda yang kami muliakan, Universitas Muhammadiyah merupakan perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia, menyandang nama besar yang digagas oleh Dr. Andes Haji Hasan Nasiruddin bersama Dr. Andes Haji Zuhair Nais dan tokoh Sumatera Barat lainnya. Nama Universitas Muhammadiyah memiliki karakter seperti Muhammadiyah, karakter watak dan karakter Bung Hatta. Saat ini Universitas Muhammadiyah memiliki 7 fakultas dengan 35 program studi, 6 program studi master atau S2, 24 program studi S1, 3 program studi. Universitas Muhammadiyah sudah memperoleh akreditasi dan akreditasinya baik sekali. Gedung Yayasan Universitas Muhammadiyah, kemudian rektorat, perpustakaan, kantor balai latihan kerja komunitas, kantor kejuruan bahasa, kantor lembaga sertifikasi profesi, kantor career development and alumni center, program magister, fakultas teknik sipil dan perencanaan, dan fakultas perikanan dan ilmu kelautan. Itu yang berada di area kampus 1 atau kampus proklamator 1 Universitas Muhammadiyah. Kampus proklamator 2 berlokasi di Air Pacak, ya, di depan kantor wali kota Padang. Di sana terdapat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Budaya, Rusunawa Mahasiswa, dan Pusat Kegiatan Mahasiswa.
Sementara kampus 3 itu berlokasi di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun. Di sana diisi oleh Fakultas Teknologi Industri dan Laboratorium Dasar. Nah, bisa ada Pak. Ya, soalnya itu kan Ketua Badan Pembina Yayasan Ikan Mata menerima penghargaan dari Persatuan Insinyur Muda Indonesia Cabang Riau. Sebagai selanjutnya Bu Zulfa, ini Wakil Dekan. Kemudian Ibu Dr. Yusri Tayati, beliau adalah Ketua Pendidikan Bahasa Pusat Pendidikan Bahasa Asing. Yang paling ujung Ibu Dr. Popi, ya, beliau penelitian dan pengabdian masyarakat Indonesia Muhammad. Acara sedang berlangsung karena ada kita menjaga ruangan, jadi mohon dimaklumi, ya. Kami tidak bisa nanti sampai disebutkan untuk dapat mengambil posisi. Selanjutnya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Lanjutkan Wakil Rektor 2, kami silakan Ibu. Mohon nanti kita berada di tempat dulu Bapak Ibu, kita foto bersama nanti ya. Selanjutnya kami silakan Bapak Ibu Wakil Rektor. Oke, silakan aja lanjut Ibu untuk penyerahan pemasangan jaket lomba pendidikan. Silakan dilanjutkan Ibu Wakil Rektor 2. Silakan Ibu Dekan foto suku. Selanjutnya Dekan FKIP. Mohon perhatian untuk mahasiswa di belakang, juga lambaikan tangan juga ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu perwakilan dan silakan kembali. Baik hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama.
Terima kasih. Bukata Muda memang hebat. Bapak Ibu dan seluruh peserta PKKMB Universitas Bukata yang dan pembinaan kesadaran bela negara. Materi ini akan langsung disampaikan melalui via Zoom oleh Putri Sulung Bukata. Mari kita simak bersama dan kita sambut Ibu Profesor Dr. Mumia Faida Suasono. Halo, mohon suaranya tidak keluar ya sama enak. Itu 300 kalau ya betul seribu 300 isinya semua iya wah ini tapi kita lebih alhamdulillah kita masih cukup bisa dapat 1.300 kok ya usaha persaingan yang sangat Nih berdiri aja. mahasiswanya ditenangkan dulu. baik mahasiswa. Bayangkan Kami mohon di fokus ya. Jadi dan 13 orang. bumbunya ya. Dan kelihatan belum ya. Coba lihatin Pak Im, coba lihatin ke ini dulu Pak Im, fokus. Nah, Baik, kita ulang kembali ya Pak Zul sama Bu Runet. nah kita masuk pada sesi penyampaian materi oleh Ibu Profesor Dr. Mumia Faida. Silakan Ibu. Ya, saya buka ke teks ya. Ya. Mohon sekali lagi anak-anak terpersayang suaranya tidak ada yang keluar ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan materi yang disampaikan. Oh, Ibu, saya baca di sini. Oke, saya yang bisa berarti. Iya, iya, iya. Oke, silakan Bu. Sebentar. Oh iya. Ya, baik. Sudah bisa. Sudah bisa mulai? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Asal kita tahu bahwa kita sejak kecil diajar untuk memahami bahwa kita hidup dalam masyarakat yang berbeda-beda suku bahasanya, dari Sabang, Merauke, dan Minang sampai. Halo semuanya. Dan teman-teman, hari ini kita sudah masuk di mana era yang berbasis dengan teknologi. Dan tentunya hari ini kami dari BAPENI mohon izin untuk Ya, next. Kemudian ini cuma data saja, jumlah orang di Indonesia meningkat. Next. Seterusnya gitu ya, data pencari kerja ya. Teman-teman, tagline-nya adalah siap kerja, siap jadi pengusaha. Ya. Kalau saya punya mazhab, tidak semua orang harus jadi pengusaha. Dan tidak semua orang juga harus jadi PNS. It all yours. Itu opsi yang ada. Maka maksimalkan. Kalau kita pengen jadi PNS, jadilah PNS. Dan next lagi. Nah, jadi kalau kata teman-teman YouTuber itu start your engine now. Gitu ya. Benar-benar start your engine now. Tadi ada teman-teman kita dari ujung Indonesia, dari Aceh sampai Papua hadir di sini untuk ilmu, untuk apa namanya? Kalau orang bilang gini, Pak mau jadi apa kamu? Ada yang paling gampang untuk saya Pak jadi sukses Pak. Nah suksesnya ini kan beda-beda setiap orang kan. Ada yang pengen dapat gaji 2 digit, bisa dibilang sukses. Ada yang pengen lanjut S2 beasiswa, dibilang sukses. Sekali lagi itu adalah set your goal, set your own goal, gitu ya. Next. Lalu saya sampaikan juga bahwa next. Ada
tiga hal ketika kita mau jadi siap kerja atau siap jadi pengusaha yang saya rasakan. Tiga hal ini yang teman-teman harus gali. Knowledge, skill, attitude. Ya, knowledge apa ya? Inilah ruang-ruang ilmu itu di sini. Kita punya rumah sakit, ya. Bayangkan kalau bidan perawat yang sudah ada di rumah sakit, kemudian dia trial and error. Kok bakalan nyuntiknya gerak kencang, dari kanan kok kurang mantap, ya kan? Atau coba-coba obatnya kayaknya warna merah lebih oke, ya kan? Bayangkan hasilnya apa? Malpraktek, kemudian orang meninggal dan seterusnya. Jadi room for error tidak ada kalau di dunia kerja, termasuk di beberapa tempat. Pilot, karena saya di penerbangan, room for error pilot itu mesti zero. Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun pada saat menerbangkan pesawat. Makanya pilot itu meskipun dia sudah punya 10.000 jam terbang, ketika dia masuk, siapa yang bisa bawa mobil di sini? Mobil, hidupin mobil pesawatnya, dan dia bersama kopilotnya bilang flap cek, flap cek. Dia akan ulangi. Misalnya remnya oke nggak? Dicek, remnya oke. Engine-nya bagus nggak? Oke, dicek engine-nya oke. Satu-satu dia cek. Kalau kita kan dia masuk Honda, langsung hidupin jalan. Nggak tahu kita indikatornya gimana. Apakah bensinnya sudah rest atau apa? Tapi di beberapa profesional industri atau profesional field itu mesti detail. Termasuk tuh tadi Fakultas Teknologi Industri. Kalau kita punya pabrik, hidupin mesin, gimana? Gitu ya. Next. Dan saya ingin sampaikan juga bahwa teman-teman, ada orang yang hari ini, teman-teman boleh catat ya. Ini kan ada jejak digital ya, ya kan? Bukan buku bapak ya, bukan ya. Jejak digital ya. Ya. Silakan bikin mau di Twitter, mau di Instagram, mau di mana. Hari ini saya bersama teman saya, ya kan? Misalnya siapa temannya? Ani. Nih saya akan jadi guru profesional terbaik di Nabire misalnya. Ya, teman-teman akan lihat 10 tahun lagi, 7 tahun lagi, ternyata saya pernah ngelakuin ini. Ya, boleh ya coba ya, keluarkan handphonenya. Oh, nggak ada jaringan. Kira nggak ada data, nggak ada data. Nah kan ada teman-teman lihat, gunakan media sosialnya untuk hal-hal yang positif. Ya, untuk share yang bagus, jangan hoax gitu ya. Kata KMB, saya akan jadi mahasiswa yang akan lulus tepat waktu dan saya akan jadi profesional lawyer. Tadi aku udah lihat deh, ada ini apa namanya? Ada poster, tunggu aku jadi pengacaramu Bang. Mana ada poster, ya kan? Atau tunggu aku jadi guru sejarahnya, dari kata Sofi, gitu ya. Ya, next. Ya, jadi what should we do? Atau kalau saya bilang entrepreneur itu bukan pekerjaan, is about state of mind. Entrepreneur itu orang yang berani ambil risiko atau orang yang memberikan solusi atas semua masalah yang dia hadapi. Jadi entrepreneur itu buat saya itu adalah cara pikir, state of mind, bagaimana pola pikir saya ketika saya jadi seorang profesional saya. Makanya kenapa siap kerja, siap pengusaha bisa jadi bukan tentang pekerjaannya, tapi tentang mindset pengusahanya. Ya, next. Nah, salah satu juga trap atau jebakan, ya. Pengen instan lupa progres. Nah, kan banyak. Ini apalagi di sini kelahiran tahun berapa semua? 2005, 2006 baru 8. Jangan-jangan dari sini 10 tahun lagi muncul anggota-anggota dewan misalnya, ya kan? Muncul politisi-politisi handal, muncul pemilik pabrik, muncul teman-teman tadi yang dari Bengkulu atau Jambi tadi. Dan next lagi, nah ini saya juga mau sampaikan juga. Tadi setiap orang ada masa, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang itu beda-beda, setiap masa itu beda-beda. Mungkin
Dulu ada yang bilang, dan memang ada kejadian nyata bahwa saya tidak perlu kuliah, saya tidak perlu sekolah, saya sukses kok hari ini, saya kaya kok hari ini, gitu ya. Ada yang begitu teman-teman. Tapi kemudian ini jangan jadi false decision gitu ya, atau false thinking gitu ya. Oh, nggak sekolah bisa sukses, bukan berarti sekolah tidak sukses, nggak gitu ya. Kita lihat sekarang teman-teman, saya coba lihat startup founder yang ada di Indonesia, rata-rata itu lulusan Ivy League. Ivy League itu liga elitnya kampus. Ya, apa itu? Siapa yang kampusnya? MIT, Harvard, Columbia University, UCLA dan seterusnya. Ada 10 Ivy League. Ya. Nah kita lihat Bukalapak sama Top Champion. Siapa yang tim Safira? Coba masih tim Safira saya. Siapa yang tim Excel gitu ya? Bayangin lihat teman-teman. Luar biasa sekarang. Dia kuliah di KAIS atau NTU itu kayak ITB-nya Asia gitu ya. Nanti yang Technical University atau KAIS. Dari mana dia sekolah? Halo macamku, jom. Sedia semua? Sedia semua? Siap isi bos. Oke, kalau gitu silakan semuanya berdiri. Ya. Instruksi ini cukup menggembirakan karena dia berhadiah. Hadiahnya kebetulan kulkas 4 pintu, cuma pintunya belum kita pasang. Ditunggu ya, ditunggu. Kita uji fokus. Kalau saya bilang kanan, kalian melihatnya ke kiri. Kalau saya bilang ke kiri, kalian fokusnya ke namun kalian harus bilang kalau ke kanan. Tuh, kasihan aroma-aroma siang-siang. Kalau saya bilang kanan, semuanya ngomong hau. Mana siapa bilang hau? Ya. Kalau saya bilang kiri, semua kiri. Tepuk tangan pada semuanya. Tepuk kiri. Tepuk 2 kali. Kanan kiri. Tepuk kanan. Tepuk kiri. Jambak rambutnya. Baik, tepuk tangan untuk Anda semuanya. Sebelum duduk, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Roxana. Silakan duduk semuanya. Berdiri itik, berdiri bebek. Angkat 1 kaki. Bisa? Oke, bagus. Sekarang ini berdiri lagi dan coba kamu tutup mata. Tutup mata. Ya. Tutup mata, jangan tutup usia. Tutup mata. Oke. Alhamdulillah. Nampaknya sebagian besar mahasiswa di sini sehat-sehat. Alhamdulillah. Silakan duduk. Saya minta kerjasama